Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya, Aquarius. Ini tentang tak sanggup melupakanmu. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aquarius, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Oke, saya mulai ya Aquarius, kita akan cek ya energimu. Apakah orang yang kamu fokuskan ini mungkin mantan kamu ya? Apakah dia sudah melupakanmu atau belum? Kita akan cek energinya. Oke, Aquarius, di sini ada Seven of Wands, Page of Cups, Eight of Swords, Nine of Cups, the Hierophant, dan Four of Cups. Oke. Ini dari energi si dia ya, orang yang kamu fokuskan Aquarius. Di sini si dia memang sedang banyak beban ya. Di sini dia sedang banyak beban. Dia mungkin ini adalah mantan kamu ya. Mantan kamu bisa jadi, atau orang yang suka sama kamu tapi cintanya nggak sampai gitu ya. Mungkin dia nggak berani ngutarain perasaannya ke kamu, atau kamu udah punya pasangan sehingga dianya juga mundur gitu. Tapi di sini ada energi di mana si dia orang yang kamu fokuskan ini, dia belum bisa move on dari kamu gitu. Dia ngerasa kalau di setiap pekerjaan yang dia lakukan, di setiap situasi dia saat dia melakukan sesuatu gitu ya, terngiang inget kamu gitu, meskipun hanya dalam sekejap gitu ya. Dia ngerasa kalau kamu mungkin lewat gitu di depan matanya dia, di depan dia gitu ya. Dia sampai-sampai dia itu nggak fokus gitu loh. Sampai-sampai dia itu ngerasa, aku ini kenapa sih? Kok aku jadi seperti ini? Kenapa cintaku tumbuh begitu besar gitu untuk dia? Padahal aku sadar aku nggak bisa milikin dia gitu. Karena kita beda status gitu loh. Dia udah punya pasangan dan aku juga di sini. Aku sangat berharap dia juga suka sama aku, tapi gimana, dunia ini nggak merestui kita gitu. Takdir ini bukan untuk aku, takdirku ya seperti ini, hanya bisa mandang kamu dari jauh gitu, hanya bisa mandang fotomu, hanya bisa stalkingin sosmedmu gitu. Jadi dia ngerasanya seperti itu. Mungkin dia kalau ketemu kamu gitu ya, dia ngerasa deg-degan, dia ngerasa salting gitu. Dia ngerasa kalau cinta ini semakin tumbuh ya. Aku nggak bisa nahan ini lagi gitu. Aku nggak kuat gitu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu. Aku nggak bisa seperti ini terus. Ini hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Aku jadi malas ngapain. Aku jadi nggak nafsu makan gitu. Sampai-sampai aku sakit nih mikirin dia. Sampai-sampai pekerjaanku berantakan nih karena aku selalu mikirin dia gitu. Itu dari energi kamu ya. Ini dari energi orang yang kamu fokuskan, si dia. Dan di sini memang dia punya banyak sekali keinginan untuk bisa berdampingan dengan kamu, bisa menjadi pasangan kamu. Tapi di sini dia hanya merasa kalau dia ini hanya mimpi gitu, hanya mimpi belaka gitu ya. Dia ngerasanya seperti itu karena dia ngerasa tidak mungkin gitu, mustahil aku bersanding dengannya, itu kayaknya itu nggak mungkin gitu. Dia ngerasa seperti itu.
Dia pikirannya itu selalu berpikir yang mungkin kamu ini bukan jodohnya gitu, dia bukan jodohmu gitu. Karena di sini kamu udah punya pasangan, dianya hanya berharap yang tidak pasti gitu loh. Kadang dia berusaha untuk menutup matanya sendiri ya. Dia berusaha untuk menutup mata, dia berusaha untuk gimana ya, belajar untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu. Tapi di saat dia mau menuju ke kamu, dia stuck gitu, di tengah jalan dia stuck. Dia seperti nggak bisa terkendali lagi gitu. Dia ngerasa kok aku mau menuju ke dia gitu. Padahal Padahal dia tuh kan udah punya pasangan, gak mungkin lah dia membalas cintaku. Itu hanya akan membuat aku malu sendiri gitu. Kamu ngerasa seperti itu dan kamu kembali ke jalan kamu gitu ya, ke jalan kamu semula gitu. Karena kamu di sini cukup tahu diri gitu, cukup sadar kalau dia udah punya pasangan gitu. Kalau kamu itu udah punya pasangan gitu. Dia ngerasa seperti itu. Padahal dia di sini sangat memimpikan ya untuk berumah tangga dengan kamu. Bahkan dia sudah menghayal halusinasi kemana-mana gitu. Kadang dalam termenungnya dia, hayalan dia itu dia selalu ada kamu gitu. Kamu itu selalu ada dalam pikirannya. Seakan-akan dia itu ngerasain dia itu punya interaksi batin sama kamu. Kalau kamu ngerasa kesulitan gitu ya, atau sakit misalkan gitu ya, dia itu hatinya tuh nggak tenang, hatinya itu kerasa banget. Pasti ini dia lagi ada masalah nih, pasti dia ini ada kesulitan nih. Karena hati aku mengatakan dia ini pasti kenapa-kenapa nih gitu. Itu yang selalu dia rasakan gitu Aquarius. Dan di sini juga mungkin kalian ini berjarak ya, berjarak. Mungkin kamunya punya pekerjaan di mana gitu, dan dia juga lagi ada di mana gitu ya. Dan apalagi kalian berjarak untuk saat ini gitu, itu sangat membuat dia tersiksa batinnya gitu, menahan kerinduan gitu. Biasanya kan dia bisa mandangin kamu dari jauh gitu ya. Untuk saat ini kalian lagi ada jarak gitu, jadi dia ini malah tambah tersiksa rindu gitu. Mungkin kamunya ada tugas di luar kota gitu ya, atau di mana gitu ya. Pekerjaan kamu membuat kamu juga menjauh dari dia itu kan, gitu kan. Jadi ada perbedaan jarak nih di antara kalian gitu. Itu membuat dia semakin tersiksa gitu, menahan rindu. Kadang juga dia stalkingin sosmedmu, kamu nggak post gitu kan. Dia gugup tuh. Kenapa nih orang gitu? Kenapa ya? Kok dia nggak cek sosmedmu juga nggak aktif gitu. Mau nelpon kamu juga dia nanti mikirnya yang tidak-tidak gitu. Dia berpikir seperti itu. Dia cuman gimana ya? Cuman bisa mandangin foto kamu di sosmed, mandangin cuman bisa mantau kamu dari kejauhan gitu. Itu yang hanya bisa dia lakukan gitu. Dan kita akan cek ya dari energi kamu, apakah kamu merespon di sini, kita akan cek. Aquarius, di sini ada the devil. Ada Five of Cups, Ten of Wands, Nine of Cups, the Star, the Tower. Oke, Aquarius, di sini dari energi kamu sendiri ya. Energimu ini ada energi negatif ya. Dimana kamu juga gimana ya? Nggak ngerespon dia gitu. Meskipun kamu tahu dianya suka sama kamu mencoba nih menutup mata kamu gitu. Karena kamu di sini juga udah punya pasangan kan gitu. Jadi kamu juga nggak mau nanti kalau kamu ada masalah dengan pasangan kamu, ada masalah dengan rumah tangga kamu, dengan pacar kamu mungkin ya. Ini untuk orang yang udah menikah atau belum menikah, ini sama gitu kondisinya.
Di sini kamu nggak ada, intinya nggak mau ada masalah di hubungan kamu hanya karena dia gitu, hanya karena orang ini gitu. Kamu ngerasa kalau ya aku nggak bisa gini loh. Aku memang nggak bisa memaksa orang ini untuk ngelupain aku gitu. Kamu ngerasanya seperti itu. Aku juga nggak bisa nih, nggak bisa melarang dia jatuh cinta sama aku. Tapi kembali lagi ke aku, ini hidup aku, keputusan aku gitu. Kalau aku nggak mau ngerespon dia ya itu hak aku gitu. Kamu ngerasa seperti itu? Kamu ngerasa udah bahagia nih sama pasanganmu ya, ada energinya di mana kamu juga udah bahagia dengan pasanganmu. Kamu ngerasa kalau eh, dia ini nggak penting buat kamu karena dia hanya akan membuat retaknya hubungan kamu dan pasanganmu gitu. Tapi di sini ada energi juga di mana kamu ngerasa kalau kamu merasa bersalah gitu. Kamu merasa bersalah dengan kondisi ini. Kamu membuat kamu disayangi orang ini gitu ya, orang yang suka sama kamu ini. Kamu dicintai orang ini, tapi kamu ngerasa bersalahnya kamu nggak bisa membalas cintamu ke dia. Dan itu juga membayang-bayangi kamu sebenarnya. Membayang-bayangi kamu dalam, kadang kamu inget tuh dia gitu ya, saat kamu ngerjain sesuatu gitu kamu inget dia, kok dia baik banget nih sama aku, dia ngasih ngirimin suka ngirimin sesuatu gitu ya ke kamu gitu. Dan kamu juga kadang baper tuh sama dia gitu, pasangan aku aja nggak seperhatian ini, dia kok bisa seperhatian ini padahal dia bukan pasangan aku gitu. Kadang kamu ngerasa seperti itu, tapi juga kembali lagi ya, kamu inget tuh kamu udah punya pasangan, ya nggak mungkin lah gitu aku jatuh cinta sama dia gitu, aku kan udah punya pasangan. Jadi kadang kamu terbelenggu sendiri dalam kondisi ini gitu. Kamu ngerasa kalau kadang kamu nyaman sama dia tapi kamu udah punya pasangan gitu. Jadi ini memang sulit untuk kamu gitu Aquarius ya, sulit untuk kamu. Dan mungkin saran dari saya Aquarius ya, mungkin ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kamu. Ya kamu harus bisa lah memilah gitu ya, mana yang benar-benar tulus dengan kamu gitu. Oke, kalau pasangan kamu kurang perhatian sama kamu ya kamu bisa lah untuk gimana ya, ngasih keputusan gitu ya. Mungkin kamu lebih bisa memilih gitu, si dia ini orang yang suka sama kamu, lebih perhatian sama kamu gitu. Karena mungkin cintanya ini lebih tulus ke kamu daripada pasangan kamu. Karena mungkin kebahagiaan itu ya kita dapat bukan hanya dari pasangan kita, tapi kita dapat dari orang yang tulus menyayangi kita gitu. Sebenarnya kebahagiaan itu memang seperti itu. Orang yang bisa membuat kita nyaman, orang yang bisa membuat kita bahagia bersama dia gitu loh Aquarius. Dan mungkin ini cukup ya pembacaan dari saya Aquarius. Karena mungkin ini bisa menjadi bisa kamu bisa ambil manfaatnya ya, bisa ambil positifnya. Dan yang tidak resonat jangan ambil pusing, jangan baper ya, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah Aquarius.